Mengapa krisis identitas adalah awal dari perjalanan menuju ketenangan? Pernahkah kamu merasa seolah-olah hidupmu berjalan tanpa arah? Seperti berdiri di tengah persimpangan tanpa tanda jalan, kamu bingung memilih langkah mana yang harus diambil. Inilah gambaran sederhana dari krisis identitas. Sebuah momen di mana kita kehilangan pijakan tentang siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita inginkan dari hidup ini. Namun di balik kekacauan itu, Stoikisme mengajarkan bahwa krisis ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang besar. Bayangkan, sebuah kapal di tengah badai. Ia terombang-ambing tanpa arah, seolah tak ada harapan. Tetapi ketika badai berlalu, kapten yang bijak tahu bagaimana membaca bintang dan kembali menemukan jalannya. Begitu pula dengan kita. Ketika identitas kita terasa tercerai-berai, justru disitulah peluang besar muncul. Peluang untuk memahami diri kita lebih dalam dan menemukan ketenangan batin yang sejati. Video ini akan membawamu menyelami konsep krisis identitas dari perspektif Stoikisme. Kita akan membahas bagaimana pemikiran para filsuf besar seperti Marcus Aurelius dan Epictetus memberikan solusi yang relevan untuk mengatasi keraguan diri, tekanan sosial, dan kebingungan akan makna hidup. Bersiaplah untuk perjalanan yang mendalam dan penuh refleksi, karena krisis identitas bukanlah musuh, melainkan sekutu yang membimbing kita menuju versi terbaik dari diri kita. Bab pertama, apa itu krisis identitas dan mengapa kita mengalaminya? Krisis identitas seringkali terasa seperti tembok besar yang menghalangi kita untuk maju. Namun sebenarnya, apakah krisis identitas itu? Dalam pandangan Stoikisme, krisis ini adalah saat di mana kita kehilangan kejelasan tentang diri kita sendiri. Bukan hanya tentang nama, pekerjaan, atau hubungan, tetapi tentang nilai-nilai yang kita pegang dan tujuan hidup kita. Krisis ini sering muncul ketika kita terlalu lama hidup mengikuti ekspektasi orang lain. Mungkin sejak kecil kita diajarkan bahwa sukses berarti memiliki karier cemerlang atau harta berlimpah. Namun seiring waktu, kita mulai mempertanyakan apakah itu benar-benar yang kita inginkan. Stoikisme mengajarkan bahwa akar dari krisis ini terletak pada ketergantungan kita pada hal-hal eksternal untuk mendefinisikan diri kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena pandanganmu tentangnya. Dan kamu punya kekuatan untuk mengubah pandangan itu." Artinya, krisis identitas terjadi ketika kita terlalu fokus pada apa yang ada di luar diri kita dan lupa untuk menggali ke dalam. Di bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kebiasaan kita sehari-hari, dari media sosial hingga tekanan keluarga, membentuk persepsi kita tentang identitas. Dan lebih penting lagi, kita akan belajar mengenali tanda-tanda krisis identitas sehingga kita dapat mulai menghadapi dan mengatasinya. Bab kedua, mengapa Stoikisme relevan untuk mengatasi krisis identitas? Bagi sebagian orang, Stoikisme terdengar seperti ajaran kuno yang sulit diterapkan di era modern. Namun jika kita melihat lebih dekat, ajaran ini adalah panduan yang tak ternilai untuk menghadapi krisis identitas. Filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dengan memahami apa yang berada dalam kendali kita dan menerima apa yang tidak. Krisis identitas seringkali membuat kita merasa tidak berdaya. Kita bertanya-tanya, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa aku tidak bahagia meski sudah mengikuti semua aturan? Disinilah Stoikisme masuk. Ajaran ini mengajak kita untuk berhenti mengejar hal-hal eksternal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti pengakuan sosial atau kekayaan, dan mulai fokus pada apa yang benar-benar penting: karakter, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Epictetus pernah berkata, manusia terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan mereka tentang peristiwa itu. Dalam konteks krisis identitas, ini berarti kita harus mengubah cara kita memandang diri sendiri. Alih-alih melihat krisis sebagai kegagalan, kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Bab ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip Stoikisme dapat membantu kita menemukan arah baru di tengah kebingungan. Kita akan belajar tentang pentingnya introspeksi, nilai-nilai yang tidak tergoyahkan, dan bagaimana melatih diri untuk menerima ketidakpastian dengan lapang dada. Bab ketiga
menemukan diri di tengah tekanan sosial. Tekanan sosial adalah salah satu sumber utama krisis identitas. Kita hidup di dunia yang terus-menerus mengirimkan pesan tentang apa yang dianggap sebagai hidup yang ideal. Media sosial misalnya, sering menjadi panggung di mana orang berlomba-lomba menunjukkan versi terbaik dari diri mereka. Tanpa sadar kita terperangkap dalam membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, yang akhirnya memperburuk keraguan tentang siapa kita sebenarnya. Dari perspektif stoikisme, tekanan sosial bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah cara kita meresponsnya. Marcus Aurelius menulis, orang lain boleh menilai sesuai keinginannya. Tugas kita adalah tetap fokus pada apa yang benar menurut kita. Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita memaknainya. Salah satu langkah pertama untuk menemukan diri di tengah tekanan sosial adalah menyadari bahwa standar yang kita kejar seringkali bukan milik kita. Misalnya, apakah keinginan untuk memiliki karier yang bergengsi benar-benar datang dari dalam diri kita? Ataukah itu hanya hasil dari apa yang kita lihat dan dengar? Epictetus mengajarkan kita untuk memeriksa nilai-nilai yang kita pegang dan bertanya, apakah ini membantu saya menjadi orang yang lebih baik? Atau hanya membuat saya semakin jauh dari ketenangan batin? Di bab ini, kita akan membahas bagaimana cara menilai ulang standar hidup yang kita ikuti dan bagaimana melepaskan diri dari siklus perbandingan yang merusak. Dengan menguasai seni untuk tidak terganggu oleh ekspektasi orang lain, kita bisa mulai menemukan identitas sejati kita. Bab keempat, menggali nilai-nilai yang sejati. Dalam stoikisme, kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita. Itulah sebabnya, untuk mengatasi krisis identitas, langkah yang paling penting adalah menggali nilai-nilai sejati kita. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu apa yang benar-benar penting bagi kita? Seneca pernah berkata, jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Hidup itu singkat dan kita harus memanfaatkannya untuk mengejar yang benar-benar berarti. Dalam konteks ini, menggali nilai-nilai sejati berarti merenungkan apa yang membuat hidup kita bermakna. Nilai-nilai sejati adalah kompas batin yang membantu kita mengambil keputusan, terutama di saat-saat sulit. Namun seringkali kita kehilangan akses ke kompas ini karena terlalu sibuk mengikuti arus kehidupan. Oleh karena itu, bab ini akan membahas bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk merenung, bertanya pada diri sendiri, dan bahkan mencoba hal-hal baru untuk menemukan apa yang benar-benar penting bagi kita. Kita juga akan membahas pentingnya membedakan antara nilai sejati dan nilai palsu. Nilai sejati adalah hal-hal yang membuat kita merasa damai dan terpenuhi, seperti kebijaksanaan, kasih sayang, atau kejujuran. Sementara itu, nilai palsu seringkali berupa hal-hal eksternal, seperti status sosial atau kekayaan yang meskipun menarik tidak memberikan kebahagiaan yang abadi. Bab kelima, melepaskan diri dari hal-hal yang tidak penting. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung dengan tas punggung yang penuh dengan barang-barang. Semakin tinggi kamu mendaki, semakin berat beban yang kamu rasakan. Akhirnya kamu sadar bahwa sebagian besar barang yang kamu bawa sebenarnya tidak dibutuhkan. Hidup seringkali terasa seperti itu. Kita membawa begitu banyak hal yang sebenarnya tidak penting, yang hanya memperburuk krisis identitas kita. Dalam stoikisme, ada konsep yang dikenal sebagai apatheia, yaitu kemampuan untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kita melepaskan diri dari hal-hal yang tidak penting, kita memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar berarti. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi dan melepaskan diri dari beban emosional, mental, dan bahkan fisik yang tidak lagi relevan dengan tujuan hidup kita. Dengan melakukannya, kita tidak hanya merasa lebih ringan, tetapi juga lebih jelas tentang siapa kita sebenarnya. Bab ke-6, krisis identitas dan ilusi kendali. Ketika kita berbicara tentang krisis identitas, seringkali masalah utama yang muncul adalah perasaan kehilangan kendali atas kehidupan kita. Kita merasa terombang-ambing oleh ekspektasi orang lain, standar masyarakat, atau bahkan oleh harapan kita sendiri. Di saat seperti itu, mudah bagi kita untuk percaya
bahwa jika saja kita bisa mengendalikan semua hal, maka kita akan menemukan ketenangan. Namun, menurut filsafat Stoik, ini adalah ilusi yang berbahaya. Epictetus mengingatkan kita, kebebasan sejati adalah mengetahui apa yang dapat kamu kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Dalam banyak kasus, krisis identitas muncul karena kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Bayangkan, seseorang yang mendefinisikan dirinya berdasarkan status pekerjaan. Ketika dia kehilangan pekerjaannya, dia merasa kehilangan dirinya sendiri. Dalam kenyataannya, pekerjaan itu hanyalah sebuah peran, bukan identitas sejati. Atau pikirkan seseorang yang terlalu terobsesi pada hubungan romantis. Ketika hubungan itu berakhir, dia merasa hampa, seolah-olah dia tidak lagi berarti. Semua ini terjadi karena fokusnya salah, menggantungkan identitas pada hal-hal eksternal yang tidak permanen. Di bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana ilusi kendali berkontribusi pada krisis identitas. Kita akan membahas pentingnya membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita, seperti pikiran, tindakan, dan nilai-nilai, dan apa yang tidak, seperti pendapat orang lain, hasil usaha kita, atau kejadian tak terduga. Dengan memahami batas kendali, kita dapat melepaskan beban yang tidak perlu dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Kita belajar untuk menemukan identitas kita dalam hal-hal yang stabil dan tak tergoyahkan. Prinsip, karakter, dan kebijaksanaan yang kita bangun dari dalam. Ketika kita melepaskan ilusi kendali, kita menemukan kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri, terlepas dari apa yang terjadi di luar sana. Bab ke-7, memahami diri melalui keheningan. Di tengah kebisingan dunia modern, keheningan seringkali menjadi barang langka. Namun bagi para filsuf Stoik, keheningan adalah kunci untuk memahami diri sendiri. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati yang seringkali tertutup oleh tuntutan dunia luar. Epictetus pernah mengingatkan, jika kamu ingin menjadi tenang, biarkan dirimu berada dalam kesendirian. Keheningan memberi kita ruang untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Tanpa itu, kita mudah terjebak dalam arus kehidupan yang penuh distraksi dan kehilangan kontak dengan identitas kita. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana menciptakan keheningan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dunia di sekitar kita begitu sibuk, kita juga akan mengeksplorasi bagaimana keheningan dapat membantu kita memahami emosi, ketakutan, dan keinginan kita yang sebenarnya. Dengan keheningan, kita bisa membangun kembali hubungan dengan diri sendiri dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Bab ke-8, membangun fondasi ketenangan di tengah perubahan. Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup. Namun seringkali perubahan membawa ketidakpastian yang memicu krisis identitas. Ketika kita kehilangan pekerjaan, menghadapi perpisahan, atau bahkan mengalami transformasi besar dalam hidup, kita merasa seperti kehilangan pijakan. Marcus Aurelius dalam meditasi pribadinya menulis, lihatlah perubahan sebagai bagian dari alam dan pahami bahwa semua hal berubah untuk suatu alasan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak melawan perubahan, melainkan menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa membangun fondasi ketenangan meskipun hidup terus berubah. Dengan menggunakan prinsip Stoik seperti amor fati, cinta pada takdir, kita belajar untuk menerima perubahan dengan hati terbuka dan menggunakan setiap momen sebagai kesempatan untuk tumbuh. Bab ke-9, menemukan identitas di dalam, bukan di luar. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah mencari identitas di luar diri kita, dalam pekerjaan, hubungan, atau pencapaian. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa identitas sejati tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Identitas sejati kita berasal dari dalam diri kita. Epictetus mengingatkan, bukan hal-hal di luar kita yang membuat kita terganggu, tetapi cara kita memandang hal-hal tersebut. Jika kita terlalu menggantungkan diri pada dunia luar, maka kita memberikan kekuasaan kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sebaliknya, jika kita fokus pada karakter, nilai-nilai, dan prinsip kita, kita menemukan identitas yang tidak tergoyahkan. Bab ini akan membahas bagaimana kita bisa memindahkan fokus dari dunia luar ke dunia dalam.
Dengan melakukannya, kita membangun identitas yang kokoh, yang tidak bergantung pada situasi atau pendapat orang lain. Bab ke-10, melangkah menuju ketenangan batin. Setelah melalui perjalanan yang penuh refleksi dan pembelajaran, langkah terakhir adalah mengambil tindakan untuk melangkah menuju ketenangan batin. Ketenangan tidak datang dengan sendirinya. Itu adalah hasil dari usaha yang konsisten untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jadilah seperti batu karang yang tidak tergoyahkan oleh gelombang." Ini adalah simbol ketenangan batin yang bisa kita capai ketika kita memahami diri sendiri dan hidup selaras dengan prinsip yang kita yakini. Bab ini akan menutup perjalanan kita dengan memberikan langkah-langkah praktis untuk mengintegrasikan ajaran Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan kebijaksanaan Stoik, kita bisa menemukan ketenangan di tengah gejolak kehidupan dan menjadikan identitas kita sebagai sumber kekuatan, bukan kelemahan. Sebuah perjalanan tanpa akhir. Mengatasi krisis identitas bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlangsung sepanjang hidup kita. Setiap langkah yang kita ambil, setiap refleksi yang kita lakukan, membawa kita lebih dekat pada kedamaian dan pemahaman diri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan menuju kebijaksanaan. Dengan mempraktikkan ajaran ini, kita tidak hanya menemukan ketenangan batin, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidup. Ingatlah, ketenangan tidak ditemukan di luar sana. Itu adalah sesuatu yang kita bangun dari dalam diri kita sendiri.